Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Syukur alhamdulillah, berterima kasih kita kepada Allah yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan karunia Allah sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa sampai saat ini. Sholawat dan salam tak lupa dan hentinya kita hadiahkan buat pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Adapun kepada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tung pendek saya yang berjudul Puasa yang Berkualitas. Sebelumnya, apa itu puasa yang berkualitas? Puasa yang berkualitas adalah puasa yang dilakukan dengan sungguh, dengan sepenuh hati, sehingga bernilai pahala yang lebih tinggi di sisinya Allah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa puasa berkualitas ini dilakukan oleh orang soleh terdahulu, namun kita juga dapat melakukannya sehingga penuh hikmah dan jauh dari kesia-siaan. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa selain rasa lapar dan haus. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Nah, dapat kita simpulkan dari hadis tersebut betapa pentingnya kita waktu luang ketika puasa itu dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang baik, dengan memperbanyak ibadah dan amal soleh tentunya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Lalu selanjutnya, langkah apa yang harus kita lakukan untuk menjadikan puasa kita ini puasa yang berkualitas? Tidak ada niat apapun kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu langkah kedua apa yang harus kita lakukan untuk menjadikan puasa kita ini puasa yang berkualitas? Yakninya adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu emosi. Ketika kita berpuasa namun tidak mampu mengendalikan mendapatkan apa-apa selain rasa lapar dan haus. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Nah, dapat kita simpulkan dari hadis tersebut betapa pentingnya kita waktu luang ketika puasa itu dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang baik, dengan memperbanyak ibadah dan amal soleh tentunya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Lalu selanjutnya, langkah apa yang harus kita lakukan untuk menjadikan puasa kita ini puasa yang berkualitas? Tidak ada niat apapun kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu langkah kedua apa yang harus kita lakukan untuk menjadikan puasa kita ini puasa yang berkualitas? Yakninya adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu emosi. Ketika kita berpuasa namun tidak mampu mengendalikan emosi dengan baik, maka disitulah letaknya kesia-siaan puasa kita. Jangankan untuk menjadi puasa yang berkualitas, puasa kita aja kemudian berdusta. Berdusta juga akan membuat puasa kita sia-sia atau nilai ibadah kita akan lebih dikurangkan, sehingga kita akan semakin sulit untuk mencapai puasa yang berkualitas, yaitu emosi. Ketika kita berpuasa namun tidak mampu mengendalikan emosi dengan baik, maka disitulah letaknya kesia-siaan puasa kita, kemudian berdusta. Berdusta juga akan membuat puasa kita sia-sia atau nilai ibadah kita akan lebih dikurangkan, sehingga kita akan semakin sulit untuk mencapai puasa yang berkualitas. Adalah mempuasakan hati. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksudnya di sini adalah mempuasakan hati, mempuasakan pikiran, serta mempuasakan seluruh anggota tubuh agar tetap menjadi hal yang positif. Bagaimana pikiran kita tetap berpikir yang baik, bagaimana hati kita tetap berprasangka yang baik.
Kemudian teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan sholat sunnah tarawih dan sholat sunnah lainnya, serta masih banyak amalan ibadah yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan atau menjadikan puasa kita ini menjadi puasa yang berkualitas tentunya. Teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Itulah penyampaian hukum pendek dari saya dengan tema tadi, menjadikan puasa yang berkualitas. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum